Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lili Subagio. Di video kali ini kita akan membahas tentang vektor khusus dimensi 2. Nah, berikut ini adalah peta konsep dari materi kita. Jadi vektor itu terbagi dua, untuk dimensi 2 dan dimensi 3. Tapi kali ini kita akan bahas hanya di dimensi 2. Nah, ini adalah prasyarat yang harus dimiliki, yaitu berkaitan dengan matrik ya, tentang penjumlahan matrik dan pengurangan matrik, kemudian perkalian matrik dengan skalar. Nah, definisi vektor didefinisikan sebagai besaran yang mempunyai besar dan arah. Nah, besar vektor digambarkan sebagai panjang ruas garis. Suatu vektor dinamai dengan huruf kecil dengan tanda panah di atas, misalnya vektor A, vektor B, atau vektor C. Nah, bisa juga dengan dua huruf besar ya, misalnya vektor AB, vektor BC, dan sebagainya. Nah, vektor juga bisa dinotasikan dengan huruf kecil dengan cetak tebal, misalnya A, B, C. Nah, besar atau panjang vektor atau terkadang juga disebut dengan modulus vektor dari vektor A dinotasikan dengan vektor A, besar vektor A ya, seperti ini ya. Nah, secara geometris suatu vektor dapat digambarkan sebagai ruas garis berarah. Seperti ini ya, vektor BD. Jadi vektor BD ini vektor dari BC, dari titik B ke C dilanjutkan dari C ke D. Jadi dari B ke C itu ada 3 langkah sebelah kiri. Nah, kemudian C ke D melangkah 2 satuan ke atas sehingga komponen Y-nya adalah positif 2 ya, sehingga BD sama dengan minus 3, 2. Selanjutnya kita masuk operasi aljabar pada vektor. Untuk penjumlahan, suatu vektor C adalah hasil penjumlahan dua vektor A dan vektor B. Vektor C disebut dengan resultan dari vektor A dan vektor B. Secara geometris, vektor C dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan aturan jajar genjang dan aturan segitiga. Nah, sekarang kita masuk ke aturan jajar genjang ya. Secara geometris, resultan hasil penjumlahan vektor A dan vektor B yaitu vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Kita lihat gambarnya. Ini lihat, ini vektor A kemudian dijumlahkan dengan vektor B. Caranya kita lihat, vektor A kemudian vektor B-nya kita letakkan di titik pangkal dari vektor B. Selanjutnya kita buat jajar genjang semu ya, ini seperti vektor B sebelah kanan, kemudian di atas ini seperti vektor A, sehingga kita tarik membentuk satu garis ya, diagonal dari jajar genjangnya. Inilah resultan dari vektor A tambah vektor B sama dengan vektor C. Ini caranya bisa kalian lihat di sini ya. Bisa dilihat. Jadi terlebih dahulu geser vektor B sehingga titik pangkal B berhimpit atau bertemu di titik pangkal A. Nah, vektor B tidak berubah asar dan arah, jadi arah dan besarnya harus sama. Selanjutnya buat jajar genjang semua yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, ini dia, vektor C adalah vektor yang berhimpit dengan jawaban utama jajar genjang tersebut, seperti yang saya katakan tadi. Nah, untuk aturan segitiga, ini kita gambarkan dulu vektor A. Selanjutnya dari vektor B kita letakkan di ujung dari vektor A. Selanjutnya kita tarik titik pangkal vektor A ke titik ujung vektor B dari sini ya. Tarik garis seperti sini. Nah, seperti ini. Nah, inilah vektor C atau resultan dari vektor A tambah vektor B. Ya, caranya ya, kalian bisa lihat. Nah, untuk pengurangan vektor,
Caranya sedikit berbeda. Kalau tadi kita di ujung kita tarik vektor B-nya, sekarang dari titik pangkal bisa, atau kita buat kebalikannya. Ini ya, ini vektor A, vektor B. Nah ini vektor OP ya, vektor OP itu 42 dari mana? Kita lihat nih, 1, 2, 3, 4. Ke kanan 4, berarti positif ya. Kemudian ke atas 2, 1, 2. Ini dia. Maka di sini komponen vektornya 42. Komponen vektor OP adalah 42. Kemudian komponen vektor OQ, oh ini vektor A ya, ini mohon maaf, ini vektor A ya. Vektor A sama dengan vektor OP sama dengan 42. Kemudian vektor PQ dia ke kiri 1 ya, berarti negatif 1, ke atas 2. Berarti minus 1, 2. PQ ya. Sehingga vektor OQ atau vektor C sama dengan 3, 4. Dari mana 3? Kita bisa lihat dari sini. 1, 2, 3. Ke atas 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi vektor A tambah vektor B berarti kan 4. 2 tambah negatif 1, 2. Sama dengan 3, 4. Nah, terlihat ya bahwa vektor A tambah vektor B sama dengan vektor C. Nah, vektor C itu berarti kan vektor C kurang vektor A sama dengan 34 kurang 42. Jadi minus 1, 2. Nah, ini sama dengan vektor B. Nah, jadi vektor B itu sama dengan vektor C kurang vektor A. Bisa buat seperti ini. Ya. Nah, vektor minus vektor A disebut lawan vektor A atau inversenya atau kebalikannya. Sekarang perkalian vektor dengan skalar. Nah, secara umum vektor A adalah suatu vektor dan M adalah bilangan real atau skalar. Jadi perkalian vektor A dengan bilangan real adalah sebuah vektor B, yaitu B sama dengan M kali A. Nah, misalnya yang panjang B adalah M kali panjang vektor A. Ini ya. Ini apabila M lebih kecil dari 0, ini untuk M lebih besar dari 0. Contoh, misalnya vektor OP komponen vektornya 2 minus 1 dan vektor OQ sama dengan 42. Tentukan untuk gambar vektor OP dan OQ dalam bidang peta, kemudian vektor PO dan OQ dan hasil vektor yang dihasilkan, kemudian vektor OQ kurang OP. Yang ketiga, 3 kali vektor OP. Nah, kita gambarkan. Ini berarti kita lihat ke kanan 2 ya. Nah, dari O ke P, ke kanan 2 ya, 1, 2, ke bawah 1. Ya, berarti 2 minus 1. Q-nya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 itu 2, 42. Gitu ya. Nah, vektor PO berlawanan arah dengan vektor OP, sehingga vektor PO sama dengan minus OP. Ya. Maka PO sama dengan minus 2 minus 1. Hasilnya adalah minus 2 dan 1. Seperti ini. Kemudian PO tambah OQ sama dengan minus 2, 1 tambah 4, 2. Ini kita tinggal jumlahkan saja. Minus 2 tambah 4, kemudian 1 tambah 2. Hasilnya adalah 2 dan 3. Nah, jadi vektor yang dihasilkan adalah vektor PQ dengan komponen 2, 3. Untuk OQ kurang OP, jadi OQ-nya adalah 42. Sedangkan OP-nya minus kurang 2, ini ya, 2 minus 1. Hasilnya 2, 3. 4 kurang 2 itu 2, 2 kurang minus 1 adalah 3. Nah, sekarang ini untuk perkalian skalar, 3 kali vektor OP, berarti 3 kali 2 minus 1. Kita tinggal kalikan saja, 3 kali 2 dan 3 kali minus 1. Hasilnya 6 minus 3.
Nah, ini sebagai latihan satu kalian, silakan dicoba ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Nah, sekarang sifat vektor pada bidang dimensi 2 ya. Nah, misalkan vektor A adalah komponennya X1 Y1, vektor B X2 Y2 dan vektor C X3 Y3 dan vektor 0 itu 0,00. M dan N adalah bilang skalar. Ini adalah sifat-sifat yang berlaku. Kalian bisa lihat ya. Ini untuk perkalian skalar. Nah, ini lawan vektor A atau inverse-nya ya. Adalah minus A. Jadi ini vektor A tambah vektor B sama dengan vektor B tambah vektor A. Kemudian ya. Nah, ini vektor 0 ya. Jadi kalau penjumlahan vektor dengan inverse-nya itu menghasilkan vektor 0. Nah, ini skalar ya, M tambah N kali vektor C sama dengan M kali vektor C tambah M kali vektor C. Ini perkalian. Mn kali vektor C sama dengan M kali N kali vektor C. Ya. Nah, kita lihat. Carilah vektor yang diwakili oleh garis berarah AB untuk A 3,4 dan B minus 1, 6. OA ya. Jadi kan ini 3I tambah 4J ya. 3I. Jadi ini bisa ini mewakili X dan J ini mewakili mewakili Y. Jadi vektor A itu komponennya ada 3, 4 ya. Kemudian vektor B atau vektor OB minus 1 minus I tambah 6J ya. Minus 1 ini ya. Nah, ini seharusnya ke atas nih ya, minus 3, 4-nya harus ke atas. Oke, kita coba dulu ya. Nah, vektor AB sama dengan AO tambah OB. Ini ya. Berarti ini gambarnya ada kesalahan ya. Saya ada kesalahan gambarnya. Jadi vektor B tadi minus 1 dan 6 dan vektor A-nya 3, 4. Berarti minus 1 kurang 3 itu kan minus 4. Kemudian 6 kurang 4 itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita menghitung panjang vektor ya. Jadi panjang vektor R itu XI tambah YJ ditulis besar vektor R ini ya, besar vektor R. Ini berkaitan dengan rumus Pythagoras. Ini ya, akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Contoh ya, jika diketahui vektor A komponennya 5 dan minus 3 dan vektor B 1 dan 7, tentukan vektor A tambah vektor B. Jadi kita harus jumlahkan dulu vektor A dan vektor B ya. Ini seperti ini, 5 minus 3 tambah 1, 7. Kita jumlahkan saja. 5 tambah 1, 6, minus 3 tambah 7, 4. Ya. Kemudian kita cari akarnya. Akar dari 6 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu kan 36. 4 pangkat 2 itu 16. Berarti akar 52. Atau 2 akar 13. Nah, vektor satuan. Nah, vektor satuan yang searah dengan vektor A diberi notasi seperti ini, ada tanda topinya. Ada terkadang ada notasi yang lain itu ini diwakili dengan huruf I. Ya, jadi vektor satuan itu adalah hasil bagi dari vektor A. Ya, vektor A dibagi besar vektor A. Jadi ini vektor A bagi besar vektor A. Nah, misalnya vektor A-nya adalah 1 minus 5. Tentukan panjang vektor satuan. Tunjukkan bahwa vektor satuan itu adalah 1. Kita coba ya. Kita tentukan dulu besar vektor A. Berarti kan 1 kuadrat tambah minus 5 kuadrat. Hasilnya berarti kan akar 26.
Berarti kan tadi vektor A-nya komponennya 1 minus 5 per besar vektor A itu akar 26. Sehingga hasilnya 1 per akar 26 dan minus 5 per akar 26. Ya, kita tadi diminta menunjukkan besar vektornya adalah 1. Ya, ini ya, kita tunjukin. Ini kan 1 per akar, ini X ya, ini Y. 1 per akar 26 tambah minus 5 per akar 26 pangkat 2. Hasilnya seperti ini. Ya. Sehingga 1 tambah 25 itu kan 26. 26 per 26 sama dengan 1. Akar 1 sama dengan 1. Berarti ya. Ini sebagai latihan kedua kalian. Ya. Selanjutnya perkalian skalar 2 vektor. Nah, perkalian skalar atau dot produk vektor A dan vektor B didefinisikan vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kali cos theta. Cos theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Nah, perkalian skalar vektor A dan vektor B dapat dirumuskan sebagai berikut ya. Jadi vektor A kali vektor B, jika vektor A-nya adalah X1, Y1, vektor B-nya X2, Y2, maka hasil kalinya X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2. Contoh, jika diketahui dua vektor A komponennya adalah 41 dan B minus 3,2. Minus 3, minus 2. Nah, kita hitung nilai A, vektor A kali vektor B. Jadi ini ya, kita tinggal kalikan 4 kali minus 3 itu minus 12 tambah 1 kali minus 2 itu minus 2. Berarti minus 12 tambah minus 2. Ya, hasilnya minus 14. Nah, contoh kedua, diketahui panjang vektor A 3, panjang vektor B 4. Jika kedua vektor membentuk sudut 60 derajat, hitunglah vektor A tambah vektor B. Jawab ya. Jadi vektor A kali vektor B tadi rumusnya besar vektor A kali besar vektor B kali cos theta. Cos theta tadi sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Di sini dikatakan sudut tetanya 60 derajat. Jadi 3 kali 4 kali cos 60. Cos 60 itu setengah, berarti 12 kali setengah 6 ya. Hasilnya 6. Nah, ini latihan ketiga kalian. Demikian video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.